Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam hormat, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dengan channel Cerita Berdebar. Kali ini penulis mengunggah suatu cerita nyata dari uraian rangkaian sebagian cerita pengalaman. Sungguh terpukau mempesona, mengurai rangkaian kata-kata mutiara bagi Bapak Ibu para pensiunan dan purna tugas. Betapa indahnya kata kalimat mutiara. Terima kasih atas semua jasa pengabdian, segala bentuk pengorbanan dan dedikasi yang telah Anda persembahkan bagi nusa bangsa negara dan agama. Dengan jasa pengabdianmu akan selalu kami kenang selamanya. Selamat menikmati masa pensiun. Purna tugas dengan damai, sejahtera, selalu sehat walafiat dan bahagia tentunya. Amin ya robbal alamin. Kata mutiara menginspirasi bagi Bapak Ibu pensiunan para purna tugas. Kata-kata terindah tentu jangan dilupakan dan jangan pula terabaikan. Wujudkan uraian rangkaian kata-kata mutiara terindah dalam dunia nyata. Masa pensiun purna tugas bukan akhir segalanya, melainkan awal mula dari petualang yang lebih kaya dengan makna hingga membuka kesempatan akan bakat yang terpendam, tersimpan selama ini untuk mengejar wujud nyata segala hal yang Anda damba-dambakan. Dikala tersimpan dalam hayalan dan impian. Insan pensiunan para purna tugas tentu punya gudang pengalaman yang kerap pada masanya mengukir peranan mengaplikasi praktik regulasi, aturan dan ketentuan dengan teori disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi melalui berbagai kajian seleksi dan pengujian. Demi kemaslahatan umat dalam wadah NKRI tercinta dan harga mati, penulis sosok pensiunan purna tugas sungguh sederhana, tetapi kerap kali ikut serta bergabung dengan satu organisasi pensiunan legal formal yang terlahir sudah begitu cukup lama, tanggal pendirian 24 Juli 1962, lalu penulis mencari ingin tahu hingga membaca selintas ringkasan organisasi PWRI, mengutip dari sumber-sumber dan keterangan yang ada, sekilas mengurai dan menerangkan. Dari sekian banyak insan teman sahabat dan saudaraku, di lingkungan orang tua para pensiunan purna tugas, hingga bagi teman sahabat yang akan dan menjelang memasuki masa pensiun purna tugas, di antaranya ada yang belum paham, belum tahu, dan belum mengenal mendalam. Bahkan selalu bertanya-tanya, apa itu organisasi PWRI? Lantas penulis mengutip dan membacanya dari sumber literatur yang ada, antara lain, PWRI, Persatuan Wredatama Republik Indonesia, adalah organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan para pensiunan pegawai negeri sipil, PNS. PWRI didirikan di Yogyakarta pada 24 Juli 1962 dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Wredatama dan keluarganya. Dasar hukum PWRI adalah anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, yang mencakup beberapa perubahan dan pengesahan anggaran dasar serta badan hukum PWRI. Anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia, PWRI, adalah para pensiunan pegawai negeri sipil, PNS, pensiunan karyawan badan usaha milik negara, BUMN, dan badan usaha milik daerah, BUMD, pensiunan pejabat negara, serta mantan kepala dan perangkat desa. PWRI adalah wadah berhimpunnya para pensiunan PNS dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota dan keluarganya. Lalu penulis mencari dalam uraian ringkasnya dan membaca sekilas organisasi PWRI, tentu ingin mengetahui landasan dan dasar hukumnya, tingkat kepengurusan, serta apa itu arti makna yang belum dipahami, di antaranya, Wredatama, dalam bahasa Sanskerta, Wreda berarti orang tua dan Tama berarti utama atau utama. Jadi, Wredatama secara harfiah berarti orang tua yang utama. PWRI, Persatuan Wredatama Republik Indonesia, didirikan di Yogyakarta pada 24 Juli 1962, beroperasi sebagai organisasi kemasyarakatan nirlaba. Tujuan, PWRI memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anggota Wredatama dan keluarganya. Asas dan sifat, PWRI berlandaskan Pancasila dan bersifat nasional, mandiri, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kegiatan, PWRI aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk musyawarah cabang, muskem, pertemuan rutin, dan kegiatan sosial lain yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Peran
PWRI memiliki peran penting dalam membantu pemerintah dalam membangun daerah dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Tingkat kepengurusan PWRI, Persatuan Wredatama Republik Indonesia, terstruktur secara nasional dengan kepengurusan yang meliputi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dan kota. Tingkat kepengurusan PWRI adalah pengurus besar PWRI, merupakan pimpinan organisasi tingkat nasional. Pengurus PWRI Provinsi, pimpinan organisasi tingkat provinsi. Pengurus PWRI Kabupaten dan Kota, pimpinan organisasi tingkat kabupaten atau kota. Kecamatan dan pengurus PWRI Desa dan Kelurahan sebagai pelaksana tugas PWRI Kecamatan. Sudah lazim dan manusiawi dengan keberadaan sesosok seorang pensiunan purna tugas yang sudah begitu lama bekerja, mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Tentunya mengabdi dan berbakti dengan tulus dan ikhlas pada bangsa, agama dan negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Namun begitu penulis menjelang masa pensiun, lalu pensiun purna tugas, tentu mendengar ada kata dan kalimat asing kurang familiar, tapi katanya seram menakutkan. Kata apa itu? Ternyata dengan sebutan post-power syndrome. Bahkan penulis waktu itu berusaha ingin tahu, lalu pada acara pertemuan perkumpulan, para pensiunan purna tugas dalam wadah organisasi PWRI kerap berdiskusi, mencari sumber literatur dan keterangan. Dengan mempelajari dan membacanya arti dan makna dari kata post-power syndrome, begitu penulis berdiskusi paham dan mengetahui, lalu menyikapi dengan mengantisipasi arti makna pesan kata-kata itu, dan tidak mau terperangkap dengan suasana kondisi resiko post-power syndrome. Bagi Bapak Ibu yang sudah purna tugas, pensiunan yang terhormat, tampaknya sudah pada tahu dan paham apa itu resiko post-power syndrome. Tetapi, bagi yang menjelang pensiun purna tugas, kiranya bagi yang belum tahu, perlu mencari tahu dan perlu paham. Lalu lakukan ruang berdiskusi dengan para senior pensiunan, apa itu arti dan makna post-power syndrome dengan resikonya, yang kerap kali kita pernah mendengar, bahkan pernah mengucapkannya pula, mengutip dari sumber dan keterangan, mengungkapkan dan menyebutkan kata kalimat post-power syndrome. Kiranya dapat dipahami. Hal ini adalah kondisi psikologis yang dialami seseorang setelah kehilangan kekuasaan atau jabatan, yang seringkali disertai dengan perasaan tidak berharga, kehilangan identitas, dan kesulitan beradaptasi dengan kehidupan suasana barunya. Nampak belum ikhlas menerima fakta kondisi pasca pensiun atau purna tugas. Post-power syndrome adalah istilah berbahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai sindrom pasca kekuasaan atau sindrom purna kuasa. Sindrom ini merujuk pada kondisi psikologis yang dialami seseorang setelah kehilangan kekuasaan, jabatan, atau status sosial yang pernah dimilikinya, diduduki dan disandangnya. Kata post dari bahasa Latin berarti setelah, adapun untuk sementara kata power berarti kekuatan atau bermakna kekuasaan, sehingga post-power syndrome secara harfiah memiliki arti dan makna sindrom setelah kekuasaan. Sindrom ini kerap kali dialami, diantaranya oleh sosok seseorang yang baru saja purna tugas atau pensiunan. Dengan kehilangan kedudukan atau jabatan sewaktu dulu bekerja semasa aktif, sehingga mengalami perubahan drastis, kehilangan yang amat besar dalam status sosial yang pernah diduduki dan disandangnya dalam jabatan. Mengutip dari berbagai sumber dan literatur, diantaranya menyebutkan ungkapan makna dan arti, post-power syndrome dalam konteks psikologis merupakan kondisi hilangnya identitas diri, sehingga orang yang mengalami post-power syndrome kemungkinannya mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan identitas barunya. Setelah mereka kehilangan kedudukan, kewenangan dalam jabatan, bahkan kekuasaannya, lalu merasa bagi dirinya sudah tidak lagi memiliki nilai tujuan hidup yang berarti, hingga merasa kurang terpandang dan tidak berharga lagi di lingkungan masyarakat sekitarnya. Boleh dibilang belum move on, terbelenggu tersandera dengan masa lalu. Pada saat dan sewaktu punya kedudukan, kewenangan dalam jabatan, perasaan yang menyelinap dan menghantui seperti ini. Bagi sosok pensiunan atau para purna tugas, agar segera menghindarinya dan jangan baper terjebak perasaan itu. Dan jangan larut tenggelam dengan suasana semacam itu, dalam pusaran perangkap resiko post-power syndrome. Power syndrome adalah merupakan istilah umum yang merujuk pada berbagai kondisi yang terkait dengan kekuasaan, pengaruh dan otoritas,
baik di dalam konteks politik, sosial, maupun psikologis. Secara sederhana bisa pula diartikan sebagai kondisi di mana seseorang mengalami perubahan perilaku dan mental yang signifikan, sewaktu pada saat mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan, tetapi sebaliknya dan setelahnya, begitu mengalami kesulitan beradaptasi setelah kehilangan kekuasaan. Kemudian dengan upaya ikhtiar, dalam rangka pencegahan dari perangkap resiko post-power syndrome. Di antaranya mengutip dari beberapa sumber dan literatur, terungkap dan menyebutkan hal yang perlu diperhatikan, antara lain. Untuk mencegah resiko post-power syndrome, seseorang dapat mengawali dengan mempersiapkan diri sebelum memasuki masa pensiun. Seperti mulai beradaptasi dengan mengurangi volume pekerjaan secara bertahap, lantas mengembangkan hobi yang terpendam selama ini, atau mencermati minat aktivitas baru yang produktif, serta menjalin hubungan sosial yang kuat dengan keluarga, teman, dan sahabat. Jangan lupa menjaga kesehatan fisik dan mental, serta mengelola keuangan dengan bijak, secara baik, efisien, dan efektif. Berikut adalah ada beberapa langkah tahapan konkret yang dapat dilakukan di antaranya selama masa pensiun atau purna tugas. Pertama, menjaga kesehatan fisik dan mental dengan aktivitas berolahraga secara rutin, menjaga pola makan minum sehat, dan mencari cara meraih dukungan psikologis jika diperlukan. Langkah kedua, menjalin hubungan dengan orang terdekat. Menjalin komunikasi dengan keluarga, teman, sahabat, dapat menghibur dalam kondisi mengurangi perasaan kesepian dan meningkatkan kualitas hidup. Kemudian yang ketiga, melakukan aktivitas sosial. Kerap bersilaturahim dan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial atau ikut aktif kegiatan organisasi yang legal formal. Dapat membantu menemukan rasa suasana baru dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi komunikasi dengan sesama dan orang lain. Berikutnya yang keempat, mencari hobi dan minat baru dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan dan bermakna, yang dapat membantu mengisi kesempatan saat waktu luang dan memberikan rasa kepuasan dan bermakna. Lalu yang kelima, mengembangkan keterampilan baru. Belajar hal-hal baru apalagi bila memiliki bakat terpendam, dapat membantu menjaga pikiran tetap aktif dan meningkatkan rasa percaya diri. Dan tahapan keenam, meningkatkan beribadah, berdoa, dan bersujud syukur dalam menikmati makna hidup ini, dapat memberikan rasa damai, aman, sejuk, sejahtera, dan memperoleh kepuasan lahir dan batin. Demikian uraian rangkaian yang penulis ungkapkan, sebagian dari pengalaman, bila ada kekeliruan tulisan, pesan yang kurang berkenan, abaikan saja, harap dimaklum dan mohon dimaafkan. Kisah cerita berdebar ini mengunggah suatu kisah cerita yang mengedukasi, terinspirasi dengan berimajinasi pesan moral. Semoga bermanfaat untuk menjadikan bahan renungan bersama, upaya terapi pencegah resiko post-power syndrome. Amin ya robbal alamin. Demikian cerita berdebar ini, jangan lupa ditekan tombol like, komen, share, and subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Atas dukungan semuanya, supaya makin semangat buat konten-konten yang menarik, mengedukasi, dan bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih.